Bentuk sederhana dari 6x kuadrat Y tambah 8xy kurang 2xy kuadrat tambah 5x kuadrat Y kurang 3xy adalah... Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari bentuk sederhana dari ini gitu ya. Dimana di sini bentuk aljabarnya ialah 6x kuadrat Y tambah 8xy kurang 2x Y kuadrat tambah 5x kuadrat Y kurang 3xy. Nah, biar lebih gampang aku coba tulis ulang dulu. 6x kuadrat Y tambah 8xy kurang 2xy kuadrat tambah 5x kuadrat Y kurang 3xy. Nah, dari sini kita coba ambil yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini tanpa fokus ke sini, yaitu bentuk operasinya, gitu ya. Jadi tanda operasi penjumlahan dan pengurangan ini kita biarin tetap. Jadi kita hanya ngambil ini, ini, dan ini, gitu ya. Nah, langsung aja. Pertama kita ambil yang ini, yaitu 6x kuadrat Y. Dimana ini tuh ada 3 ya, yaitu 6x kuadrat dan Y. Nah, untuk memfaktorkan ini semua, berarti kita coba fokus ke sini dulu, dimana kalau misalkan untuk mencari faktornya berarti perkaliannya itu berarti bilangan prima gitu ya. Perkalian bilangan prima untuk menghasilkan 6. Nah, jadi kalau misalkan faktor dari 6 itu berarti kalau kita gunain font faktor jadi 2 kali 3 gitu ya. Karena 2 itu prima, 3 itu prima. Jadi 2 kali 3 itu 6. Jadi kalau 6 ini kita ubah jadi 2 kali 3 berarti 6 sama dengan 2 kali 3 gitu ya. Terus untuk x kuadrat gitu ya. X kuadrat ini tuh berarti x-nya ada sebanyak 2 kali. Jadi x kali x. Oke, biar serasi gitu ya. Ini coba kita buat aja mirip seperti ini. Jadi kita buat perkalian itu perkalian kurung. Jadi 2 kali 3. Nah, sementara y-nya karena ini tuh nggak bisa difaktorin gitu ya. Jadi ini tuh tetap, yaitu y. Nah, kita udah dapat 6x kuadrat y. Sekarang kita lanjut ke 8xy. Kita buat di sini aja 8xy. Dimana ini juga ada 3, yaitu 8, x, dan y. Terus, kita coba faktorkan 8, dimana 8 itu berarti kita bisa bagi 2 jadi 4. 4-nya bisa kita bagi 2 jadi 2. Jadinya kita dapatkan 8 ini berarti 2 kali 2 kali 2. Atau 2-nya sebanyak 3 kali. Gitu ya. Nah, kita tulis 2 kali 2 kali 2. Sementara untuk x-nya, karena ini nggak bisa difaktorin lagi, jadi kita buat tetap, yaitu x. Dan y berarti juga tetap y, karena nggak bisa difaktorin. Nah, kita udah dapatkan 8xy. Selanjutnya, kita ke 2xy kuadrat. 2xy kuadrat. Nah, ini juga ada 3, yaitu 2x dan y kuadrat. Dimana 2 ini nggak bisa kita faktorin, karena 2 ini udah bilangan prima. Jadinya, kita buat tetap, yaitu 2, dan x-nya juga tetap, yaitu x. Sementara untuk y kuadrat, karena bisa kita faktorin, maka y kuadrat bisa kita ubah jadi y kali y, gitu ya. Dimana y kali y itu y kuadrat. Artinya, y kuadrat ini karena pangkatnya 2, menunjukkan bahwasanya
Y ini ada sebanyak 2 kali, gitu ya. Nah, kita udah dapat 2xy kuadrat. Selanjutnya, kita ke 5x kuadrat Y. Kita buat di sini 5x kuadrat Y. Di mana ini juga ada 3, yaitu 5x kuadrat dan Y. Nah, untuk yang 5 ini nggak bisa difaktorin gitu ya. Kenapa? Karena 5 ini merupakan bilangan prima. Nah, karena bilangan prima, jadinya kita buat tetap, yaitu 5. Terus untuk x kuadrat, kita ubah jadi x kali x. Karena bisa difaktorin. Nah, untuk yang y, karena nggak bisa difaktorin, jadi tetap y. Nah, kita udah dapat 5x kuadrat y. Sekarang yang terakhir yaitu 3xy. 3xy, di mana di sini ada 3, yaitu 3x dan y. Nah, 3 ini merupakan bilangan prima. Nah, karena merupakan bilangan prima, berarti dia tetap 3. Karena kan nggak bisa difaktorin gitu ya. Jadi tetap 3. Dan selanjutnya untuk x, dia tetap x, dan y, dia tetap y. Karena x dan y tidak bisa difaktorin lagi, gitu ya. Sehingga kita udah dapat faktor-faktornya dari 6x kuadrat y tambah 8xy kurang 2xy kuadrat tambah 5x kuadrat y kurang 3xy. Nah, sekarang kalau misalkan aku tulis lagi ke bawah, soalnya lagi yaitu 6x kuadrat y terus tambah 8xy kurang 2xy kuadrat tambah 8xy kurang 2xy kuadrat terus tambah 5x kuadrat y kurang 3xy tambah 5x kuadrat y kurang 3xy. Nah, berarti ini tuh sama dengan, kita tinggal substitusikan masing-masing faktornya tadi. Dimana kalau untuk yang ini, berarti kita tinggal ganti 6-nya jadi 2 kali 3, x kuadratnya jadi x kali x, dan y-nya tetap. Jadinya 6x kuadrat y, jadinya 2 kali 3 kali x kuadrat berarti x kali x, terus dikali y, gitu ya. Jadi 6x kuadrat y sama dengan 2 kali 3 kali x kali y, gitu ya. Nah, kita tulis 2 kali 3 kali x kali y. Selanjutnya kita buat tanda tambah karena di sini ada tanda penjumlahan. Nah, kita lanjut ke 8xy. 8xy yang ini. Di mana 8-nya 2 kali 2 kali 2, x-nya tetap, y-nya tetap. Jadinya, kalau kita ganti 8xy-nya, jadi 8-nya kita ganti dengan 2 kali 2 kali 2, berarti 2 kali 2 kali 2, terus x-nya tetap, berarti kali x kali y. Jadi 8xy sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali x kali y. Gitu ya. Berarti tambah yang ini, berarti 2 kali 2 kali x, harusnya kali 2 gitu ya. Kali 2 kali x kali y. Nah, di sini aku tandai juga yang ini, biar kita udah tahu yang mana kita faktorin gitu ya. Selanjutnya, kita ke tanda ini, berarti kita buat ini, terus kita lanjut ke sini, yaitu 2xy kuadrat. 2xy kuadrat berarti yang ini. Dimana 2-nya tetap, x-nya tetap, dan y kuadratnya jadi y kali y. Jadi 2xy kuadrat berarti sama dengan 2 kali x kali y kuadratnya kita ganti y kali y, berarti y kali y.
Jadinya kita dapatkan 2xy kuadrat berarti 2 kali x kali y kali y. Nah, sekarang kita ganti. Kurang 2 kali x kali y kali y. Sekarang kita lanjut ke sini, kita buat tanda tambah. Terus di sini 5x kuadrat y. Nah, kita ke sini. Di mana 5-nya tadi tetap x kuadrat, jadi x kali x, y-nya tetap. Jadi kalau kita ganti 5x kuadrat y, jadinya 5. X kuadrat ini kita ganti x kali x, berarti 5 kali x kali x. Terus y-nya tetap, berarti kita buat kali y. Jadi kita dapatkan 5x kuadrat y sama dengan 5 kali x kali x kali y. Gitu ya. Yang ini. Nah, sekarang kita tulis. Berarti tambah yang ini. Gitu ya. 5 kali x kali x kali y. Dan yang terakhir, kita buat di sini tanda kurang. Terus yang ini berarti 3xy. Karena di sini nggak ada faktor dari 3xy, berarti kita buat tetap gitu ya. 3xy tetap 3xy. Nah, biar lebih gampang kita buat aja. 3xy berarti 3 kali x kali y. Nah, kita udah dapat faktor-faktornya. Sekarang kita coba cari variabel atau angka yang sama gitu dari setiap suku-suku yang ada gitu. Maksudnya suku yang ini, suku yang ini, suku yang ini, suku yang ini, suku yang ini gitu. Di mana ada kesamaannya gitu di antara keempat suku tersebut. Kelima suku tersebut gitu ya harusnya. Jadi, kalau kita cari kesamaannya di antara kelima suku tersebut, berarti kalau kita lihat untuk yang 2 di sini ada gitu ya. Di sini juga ada 2. Ini juga ada 2, tapi di sini nggak ada 2 gitu ya. Nah, berarti nggak ada kesamaannya untuk angka 2 gitu ya. Berarti kita nggak ambil 2. Sekarang untuk angka 3. Di sini ada angka 3, tapi di sini nggak ada angka 3. Berarti nggak ada kesamaannya. Nah, sekarang kita lanjut ke X, di mana ada kesamaannya, yaitu yang ini, terus yang ini, terus yang ini, terus yang ini, terus yang ini. Nah, kita udah dapatkan 1X kesamaannya. Nah, untuk X selanjutnya apakah ada? Yang ini 1, sementara di sini nggak ada lagi, gitu ya. Jadi kita hanya dapat 1X. Dan selanjutnya untuk yang Y, di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1, di sini ada 1. Nah, berarti kesamaannya ada juga di Y. Nah, selanjutnya untuk angka 5. Nah, di sini ada 5, tapi di sini nggak ada 5. Nah, berarti 5 ini bukan bentuk kesamaannya, gitu ya. Nah, karena di sini dari setiap suku itu masing-masing ada XY gitu ya. Nah, berarti XY ini bisa kita jadikan faktor gitu. Dimana kalau kita jadikan faktor, artinya kita coba keluarin gitu ya XY-nya. Jadinya kalau kita keluarin, jadinya di sini XY gitu ya. Dimana kalau kita kalikan X kali Y itu kan XY. Jadi kita bisa keluarin gitu. Jadinya XY kali, berarti tinggal 2 kali 3 kali X gitu ya. 2 kali 3 kali X itu berarti 2 kali 3, 6. 6 kali X itu 6X. Terus, ini tambah gitu ya. Terus untuk yang ini, berarti jadinya tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, tadi 8 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Artinya 2-nya ada sebanyak 3 kali. Jadinya kita buat di sini 8 gitu. Terus untuk yang ini, karena sisanya 2 kali Y, gitu ya. Berarti kita buat tanda kurang, terus kita tinggal kaliin 2 kali Y.
2 kali Y itu 2Y. Terus, untuk yang ini, berarti tinggal 5 kali X, gitu ya. Dan di sini tanda tambah, berarti kita buat tanda tambah. Terus kita kalikan 5 kali X. 5 kali X itu 5X. Terus, untuk yang ini, berarti kita buat tanda kurang. Terus, yang di daerah sini, berarti hanya tinggal 3. Jadi, kita tinggal tulis 3, gitu. Jadi, kita dapatkan faktornya ialah XY kali 6X tambah 8 kurang 2Y tambah 5X kurang 3. Gitu ya. Cuman, di sini, kalau kita lihat, ada yang masih bisa kita jumlahkan gitu ya. Artinya masih ada yang sejenis. Di mana yang sejenis di sini adalah 6X dan 5X. Nah, ini tuh menandakan sejenis karena kita bisa lihat variabelnya. Di mana di sini variabelnya ialah X dan juga di sini X. Jadi sama-sama variabel X. Artinya kalau sama-sama variabel X, berarti kita tinggal jumlahkan koefisiennya, yaitu 6 dan 5. Nah, berarti 6 tambah 5 berarti 11 gitu ya. 11 dikali X berarti jadinya 11X gitu ya. Jadi kita dapatkan XY kali ini berarti 11X. Terus ini kita coba deketin ke 11X jadi negatif gitu atau kurang 2Y. Terus yang konstanta masih bisa kita kurangin gitu ya. Dimana positif 8 kurang positif 8 dikurang 3 gitu ya. Nah, positif 8 kurang 3 itu berarti positif 5 atau tambah 5. Gitu ya, jadi kita tinggal tulis 5. Nah, jadinya kita dapatkan faktornya itu ialah XY kali 11X kurang 2Y tambah 5. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti jawaban yang tepat ialah opsi C, gitu. Oke.